Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Febriansah dari program studi pengembangan produk agroindustri kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang gejala defisiensi dan kelebihan unsur hara. Tugas ini diampu untuk memenuhi syarat dari mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Sebelum kita masuk kepada gejala defisiensi, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang unsur hara. Apa sih itu unsur hara? Unsur hara merupakan senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah, atau dengan kata lain nutrisi yang terkandung dalam tanah. Unsur hara ini sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang pada tanaman, terutama yang menghasilkan buah dan umbi. Mengenal lebih lanjut tentang unsur hara kebutuhan tanaman, tanaman juga memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara ini merupakan hal yang mutlak dilakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah diserap oleh tanaman tersebut. Nah, slide selanjutnya ada penggolongan unsur hara. Penggolongan unsur hara ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada unsur hara makro dan yang kedua ada unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Adapun yang tergolong pada unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium dan magnesium. Masuk pada unsur hara mikro. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman dalam jumlah yang sedikit ataupun tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman tersebut. Adapun yang tergolong pada unsur hara mikro antara lain adalah klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, dan sebagainya. Selain penggolongan yang kedua tadi, ada juga penggolongan berdasarkan ketergantiannya oleh unsur lain. Golongan tersebut adalah unsur hara esensial dan non-esensial. Unsur yang termasuk golongan esensial adalah belerang, kalsium, fosfor, besi, molybdenum, boron, mangan, seng, oksigen, dan karbon. Unsur esensial berarti unsur-unsur tersebut keberadaannya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Absennya unsur esensial akan mengakibatkan tanaman tumbuh dengan tidak normal. Kontras dengan unsur esensial, unsur non-esensial juga hanya berperan kecil terhadap pertumbuhan tanaman sehingga dapat digantikan oleh unsur yang lain. Contoh unsur ini adalah natrium, silikon, brom, dan fluor. Gejala defisiensi unsur hara. Gejala ini merupakan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh tanaman sebagai akibat kekurangan salah satu ataupun lebih pada unsur hara. Defisiensi unsur hara ini antara lain disebabkan oleh pemupukan yang dilakukan sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Masuk pada kelebihan dan kekurangan unsur hara jenis makro. Yang pertama ada nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Adapun gejala yang kekurangan unsur nitrogen yaitu warna daun yang hijau agak kekuningan selanjutnya berubah menjadi kuning. Daun menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan pada fase dewasa. Pertumbuhan yang terlambat ini akan berpengaruh terhadap pembuahan sehingga buahnya tidak sempurna, juga umumnya kecil dan cepat matang. Adapun gejala kelebihan unsur nitrogen, yang pertama ada tanaman akan tampak terlalu subur, ukuran daun akan menjadi lebih besar, batang menjadi lunak dan berair sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Yang ketiga ada penundaan pembentukan bunga, bahkan lebih mudah rontok dan pemasakan buah cenderung terlambat. Yang kedua ada fosfor. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap
nutrisi pun menjadi lebih baik. Adapun gejala kekurangan unsur P yaitu warna daunnya akan tampak tua dan sering tampak mengkilap kemerahan, tepi daun bercabang, batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning, dan juga jika tanaman berbuah, buahnya kecil, tampak jelek dan lekas matang. Adapun gejala kelebihan unsur P yaitu tumbuhannya kerdil, warna daun berubah menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung-ujung daun. Ada juga kelebihan dan kekurangan unsur hara pada jenis mikro. Yang pertama ada besi. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila terjadi kekurangan sulit diperbaiki. Adapun gejala kekurangan unsur besi yaitu pada daun muda mula-mula secara bertempat-tempat dan berwarna hijau pucat dan hijau kekuningan. Tulang daun tetap berwarna hijau serta jaringnya tidak mati. Pada tulang daun terjadi klorosis yang terjadi warna hijau berubah menjadi warna kuning dan ada pula yang menjadi warna putih. Yang kedua juga ada mangan. Nah, mangan ini merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil, selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Mangan juga diperlukan untuk mengaktifkan nitrat reduktase sehingga tumbuhan yang mengalami kekurangan mangan memerlukan sumber nitrogen dalam bentuk NH4+. Adapun gejala kekurangan unsur mangan yaitu tanaman berdaun lebar, interveinal klorosis pada daun muda mirip kekahatan besi tapi lebih banyak menyebar sampai ke daun yang lebih tua. Pada serelia bercak-bercak warna keabu-abuan sampai kecoklatan dan garis-garis pada bagian tengah dan pangkal daun muda. Ada seng ataupun JN. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.